Astra Honda Motor curi start di awal 2021. Pada 12 Januari kemarin, mereka meluncurkan generasi terbaru dari Honda CBR 150R. Ada beberapa pembaruan dilakukan, utamanya di bagian tampilan dan penyempatan fitur. Sekarang desainnya dibuat mirip banget sama sang kakak CBR 250RR. Ingin tahu bahan apa yang ada di motor ini dan bagaimana sensasi berkendaranya? Bersama gue Bangkit Jaya Putra, selamat datang di Kumparan. Pertama kita awali dari tampilannya. Sekarang si CBR 150R ini punya tampang yang identik banget dengan CBR 250RR ya. Sekarang headlampnya dibuat floating, bertumpuk teman-teman. Dari sini juga ada di RL-nya dan ada lampu utama di bagian sini. Untuk windshieldnya juga dibuat mirip dengan CBR 250RR. Cuman untuk bagian spion teman-teman ini ada perbedaan dengan si kakaknya. Kalau ini modelnya agak cungkring, kalau yang di 2,5 dia kelihatan lebih berotot teman-teman. Geser ke samping, sekarang juga ini berubah tarikan desainnya. Sekilas emang mirip dengan CBR 250R ya. Cuman kalau misalkan diperhatiin ada perbedaan teman-teman. Khususnya sekarang dia punya sirip nih di bagian sini. Dan juga ada semacam lubang angin nih di bagian sini teman-teman. Nih. Jadi emang agak dibuat mirip dengan si CBR 2,5. Dan perbedaannya juga di bagian sini teman-teman. Kalau misalkan di CBR 2,5 dia menggunakan Delta Box, kalau rangkanya ini dibuat model Diamond. Dan ini rangkanya nggak ada perbedaan dengan versi terdahulunya. Lalu kita mundur ke belakang teman-teman. Ini juga jadi salah satu ubahan yang mirip dengan CBR 250RR ya. Karena lampunya dibuat floating juga, bertumpuk. Ada 2 baris begini. Untuk lampu sen sudah menggunakan LED, lampu stop juga LED, dan lampu depan juga sudah LED teman-teman. Nah teman-teman, ternyata untuk fairingnya karena dia berubah, ini terlihat sedikit agak membesar teman-teman. Jadi kelihatan looks mogenya tuh ada di CBR 150 terbaru ini. Tadi yang gue bilang untuk lampu stop lampnya mirip dengan CBR 250R, cuman perbedaannya di bagian sini teman-teman, di bodi belakang ini. Ini kelihatan lebih kurus ya teman-teman, kalau dibandingin sama CBR 250RR memang sedikit berbeda. Diperkuat dengan penggunaan suspensi berjenis upside down teman-teman. Bottomnya menggunakan warna gold dengan diameter 37 mm. Dan ini berbeda dengan CBR 250R karena sudah menggunakan suspensi dari Showa berjenis SFFBP. Jadi mekanisme antara kiri dan kanannya berbeda teman-teman. Di satu bagian dia punya mekanisme spring, tapi di sebelah kanannya tetap punya mekanisme spring tapi ada rebound dan preloadnya. Namun suspensi ini sudah fix, artinya tidak bisa diatur teman-teman. Dan jadi salah satu suspensi tercanggih di kelasnya. Area dapur pacunya sayang teman-teman nggak dapat improvement. Artinya dia masih menggunakan mesin yang sama dengan CBR terdahulu, di mana mesin ini punya kubikasi 149 cc, DOHC, 4 katup, 4 tak dengan pendingin cairan dan pengabut injeksi. Di atas kertas, motor ini mampu menghempaskan tenaga 16,8 daya kuda di 9000 rpm dan torsi 14,4 Nm. Tapi pabrikan melakukan sedikit ubahan minor teman-teman, khususnya di bagian air cleaner, box filternya, dan di bagian muffler. Mufflernya sama aja, cuman di bagian dalam sini teman-teman ada ubahan. Yang tadinya 3 sekat menjadi 2 sekat. Klaimnya akan meningkatkan sirkulasi udara, gas buang, dan juga improvement di bagian suara teman-teman. Tapi kalau kita adu data masing-masing pabrikan seperti R15 maupun juga GSXR 150R ini masih tertinggal dengan kompetitor itu tadi teman-teman. Sementara untuk suspensi belakang teman-teman tetap menggunakan monoshock, cuman ada perbedaan dengan generasi sebelumnya. Di model terbaru ini dia nggak punya setelan preload teman-teman. Jadi sudah diatur di tingkatan kedua. Klaimnya sih tetap empuk tapi juga nggak bonci ketika dipakai berakselerasi maupun melewati guncangan teman-teman. Sementara untuk desain dan velgnya itu masih sama dengan generasi terdahulu. Palangnya sama pun dengan juga penggunaan bannya. Di depan 100/80 ring 17 dan di belakang 130/70 ring 17. Sudah ban tubeless juga teman-teman.
Nah, meskipun pabrikan nggak melakukan revisi besar-besaran di jantung mekanisnya, tapi mereka memberikan fitur assist and slipper clutch, teman-teman. Untuk assistnya, bikin tuas kopling jadi lebih enteng, sedangkan slipper clutch-nya berguna ketika teman-teman melakukan deselerasi di kecepatan tinggi. Misalkan di gigi 6 turun ke 4. Nah, itu perpindahannya akan lebih halus dan nggak ada hentakan, teman-teman. Dan meminimalisir roda belakang terkunci. Itu jadi salah satu fitur terbaru di CBR terbaru ini, teman-teman. Dan sekarang gue akan mencoba langsung si all new CBR 150R di sirkuit training safety center milik AHM. Jadi tonton terus video ini. Kita coba nih untuk akselerasinya ya, ada lumayan panjang. Itu mirip sama generasi sebelumnya, karena memang untuk mesinnya tuh nggak ada perubahan, dia masih mengemas mesin yang sama, DOHC 149cc 4 katup dengan tenaga maksimal itu 16,8 dk di 9.000 rpm dan torsi 14,4 Nm. Artinya memang untuk karakter mesinnya tuh bisa dibilang mirip sama CBR yang lama ya, teman-teman. Dan ada ubahan di suspensi, teman-teman. Sekarang dia menggunakan suspensi upside down FFBP dengan diameter 37 mm. Kesan sih menurut gua dengan suspensi ini agak sedikit ini ya, melembut ya untuk gaya berkendaranya. Tapi ini enak banget, teman-teman, untuk suspensinya. Empuk dan stabil. Buat nikung tuh enak, teman-teman. Stabil, teman-teman. Push. Suspensinya enak, teman-teman, nih dipakai agak terbalik gitu. Ini ngaruh banget ke handling, teman-teman. Nah, itu tadi pengalaman gue coba si CBR 150R terbaru ini di sirkuit pribadi milik AHM. Secara kesimpulan, dia menyajikan handling yang lebih rigid karena sudah menggunakan suspensi upside down, dan ini berpengaruh juga, teman-teman, terhadap pengereman ya. Lalu juga fitur yang gak kalah menarik adalah assist and slipper clutch, dan ini terbukti tadi gue coba di sirkuit cukup berpengaruh. Tuas kopling jadi lebih enteng, dan ketika deselerasi dengan kecepatan tinggi, potensi ban tergelincir tuh nggak terjadi di motor ini, teman-teman. Dan untuk mesinnya, teman-teman, tadi gue coba di sirkuit hampir mirip-mirip dengan generasi sebelumnya karena memang mesinnya sama. Yang paling utamanya adalah ini tadi yang gue bilang, tampilan. Dan ini pun jadi sedikit perdebatan, teman-teman. Ada yang setuju maupun ada juga yang nggak setuju. Tapi kalau baik flashback sedikit ke CBR 150, memang dari 2011 di generasi keduanya hingga generasi selanjutnya memang desainnya tuh dibuat mirip dengan
CBR 250RR. Ini pun jadi salah satu strategi AHM untuk menarik konsumen 250R untuk membeli motor ini teman-teman. Oke, segitu dulu first impression dan first ride dari all new CBR 150R ini. Jika kalian suka dengan video ini, tekan tombol like, subscribe jika belum, dan sampaikan komentarmu soal si CBR ini di kolom komentar. Gue Bangkit Jaya Putra cabut. Bye-bye.